Kali ini saya akan menceritakan dua pasangan yang menemukan ruangan ajaib di rumah baru mereka. Ruangannya sangat aneh, apapun yang diminta pasti terkabulkan. Baik benda mati atau makhluk hidup sekalipun. Dimulai dari pemeran utama, yaitu namanya Matt dan istrinya bernama Teti. Karena mereka baru pindah, mereka pun langsung beberes imah. Pasangan Matt dan Teti sangat serasi. Mereka pun sangat bahagia dan bercandaria layaknya enong sumput selagi waktu kecil. Ketika sedang membereskan rumah, Matt menemukan ruangan yang terkunci. Terus Matt mencoba membukanya dengan kunci Bang Lindin dan akhirnya berhasil dibuka. Dengan perasaan yang panik, hati yang kaku dan bergetar, dia mencoba masuk. Ketika mereka berdua masuk, lampu pun langsung sepaneng, kedap-kedip, 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 sepaneng pokoknya. Pada akhirnya, Matt memutuskan untuk memanggil si Mang tukang listrik. Pas si Mang listrik sampai, mereka langsung memeriksa semua kabel listrik yang ada di ruangan tersebut. Listrik pun kaku, aneh, heran, kunaon cenah di jero kabel teh kieu, dan kebingungan. Dan si Mang listrik pun pamit untuk pulang. Mang listrik pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Rumah ini adalah pemilik sepasang suami istri. Namun mereka harus mati karena dipayahan oleh anaknya sendiri. Matt yang mendengar hal itu menjadi penasaran. Dia lalu mencari info yang lebih detail tentang kejadian yang pernah terjadi di rumahnya ini. Di internet, Matt menemukan semua yang Matt cari. Ini pernah mengalami insiden yang sangat sadis. Tangan suami istri dipayahan oleh anaknya sendiri. Dan pelakunya itu adalah Jojon alias John Doe. Karena dianggap psikopat, John Doe pun ditangkap dan ditahan. Karena Matt itu terlalu pintar, lalu dia membayangkan wajah si pembunuh itu lalu melukisnya. Dengan santainya dia bisa melukis. Cepatnya Matt melakukannya sampai hasilnya banyak. Lalu Matt pun menenangkan pikirannya di ruang ajaib itu. Ketika minumannya telah habis, Matt yang telah oleng dengan tua lalu meminta sebotol minuman lagi. Tiba-tiba lampu pun jadi buburicakan. Lampu kembali menyala, muncul sebotol tuak. Diminta oleh Matt. Lalu di pagi hari Teti terbangun dari tidurnya, datangi Matt ke ruang misterius. Sangat kaget. Tiba di ruang itu banyak sekali barang-barang yang sebelumnya tidak ada di rumah ini. Lukisan jadul dan parabotan anu lainnya, parabot dapur nukair itu. Semua barang itu adalah permintaan Matt yang dia ucapkan di ruang ajaib itu. Lalu menyuruh Teti untuk meminta semua keinginannya dan tidak mempercayainya. Meminta sejumlah uang, sababaraha ribu gitu. Tak lama tiba-tiba lampu pun berkedip. Matt pun memperlihatkan uang yang tadi dipinta oleh Teti. Penasaran, Teti pun meminta uang yang jumlah yang sangat banyak, juta-juta. Ketika lampu pun berkedip, tiba-tiba permintaan Cat pun terkabul lagi terkabul oleh Teti. Heran-heran, Teti pun takut pengen pulang. Langsung memberitahu Teti bahwa mereka harus menikmatinya. Demi hari mereka terus bersenang-senang. Mereka meminta uang dengan nilai yang sangat banyak. Pakaian mewah, perhiasan mahal, dan barang mahal lainnya. Demi hari Matt pun menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang dengan kamar ajaib ini. Mereka berpesta dan melakukan hal-hal yang gila. Tidak akan pernah bisa mereka lakukan sebelumnya. Tidak hanya berpesta, aktivitas di rumah ini pun terpohok karena adegan ucang ange. Karena mereka sangat menikmati di dalam ruangan tersebut. Oh my god. Hari terus melakukan kesenangan dan membuat dirinya menjadi jenuh dan bingung, keluh kesah karena semua keindahan yang kebahagiaan sudah terpenuhi. Sebagai suami yang baik, Matt pun menghibur istrinya itu. Rencana memiliki anak bersama Teti mengisi kekosongan mereka. Namun Teti sangat takut. Setiap kali berusaha memiliki anak, selalu mendapatkan keguguran. Sudah kesekian kalinya mengalami keguguran, trauma dan marah kepada sang suami.
Matt pun keluar sejenak untuk menenangkan pikirannya. Ketika Matt kembali ke rumah, dia terkaget karena istrinya sedang bersama seorang bayi. Teti telah meminta bayi laki-laki dari ruangan ajaibnya itu memilih jalan pintas untuk memiliki anak. Di sini Matt tidak setuju untuk memiliki jalan itu. Apa yang dilakukan sang istri adalah sebuah kesalahan besar. Lalu mereka pun berencana untuk menghilangkan bayi tersebut, menyuruh Teti untuk menghilangkannya. Namun sang istri tidak tega, alias udahnya ka anak naeta. Tidak tega, dia pun langsung keluar dan membiarkannya. Karena takut mati penasaran, lalu Matt pun terus mencari tahu tentang ruangan tersebut. Pun pergi dengan sejumlah uang yang dicairkan dari ruangan tersebut. Berencana untuk menemui Jojon. Jojon pun sangat mengetahui tentang ruangan itu. Bahkan fakta sesungguhnya Jojon berasal dari ruangan itu. Jojon memberi Matt sebuah saran agar cepat meninggalkan rumah misterius sebelum terlambat. Merasa tidak puas dengan cerita Jojon, akhirnya Matt pun pergi dari sana. Ketika mau membayar bensin, asal dari ruangan ajaib, dia pun kaget karena semua uang itu telah menjadi debu. Curiga karena ada yang tidak beres dengan ruangan ajaibnya itu, lalu menguji beberapa barang dan mengeluarkannya, uang dan lukisan. Dan semuanya menjadi debu, baik benda mati ataupun benda hidup. Suatu hari Teti akan membawa bayinya keluar rumah. Pun mencoba untuk memperingatinya. Teti tetap mengotot untuk membawa bayinya itu keluar rumah. Keluar rumah, tiba-tiba bayi itu pun mengalami kejang-kejang, menambah usia dengan sangat amat cepat. Lalu Matt pun membawa anak itu ke dalam rumah. Kini bayi itu pun berubah menjadi anak berusia 9 tahun. Teti mencoba mengejari Sansan, sehingga Teti sama Sansan itu begitu dekat. Namun Matt yang tidak menginginkan keberadaan anak itu tak peduli. Ketika Sansan keluar rumah, Teti selalu melarangnya dengan suatu alasan. Anak seperti itu pasti akan jenuh. Tiba-tiba mereka melihat Sansan yang sudah berada di ruangan tersebut. Mereka sangat kaget karena Sansan membuat ruangan itu seperti berada di luar rumah. Hal yang tidak diinginkan terjadi, Matt langsung mengeluarkan Sansan dari sana. Dari itu, telepon pun berbunyi. Sansan dengan santai lalu mengangkat telepon itu. Dan ternyata yang menelpon adalah Jojon. Pun segera mengambil telepon dari Sansan. Sini Jojon pun bercerita fakta yang sebenarnya mengenai ruangan itu. Orang tuanya itu tidak memiliki anak. Jojon adalah anak yang berasal dari permintaan ibunya di dalam ruangan tersebut. Mahalnya dengan Sansan. Matt pun menanyakan kepada Jojon kenapa dia tidak berubah menjadi debu padahal dia lagi di luar. Jojon pun lalu memberitahu Matt jika ingin bebas seperti manusia biasa lainnya. Jojon adalah hasil dari permintaan sang ayah. Jika Jojon ingin hidup bebas dan menjadi bagian dari dunia ini, maka ayah ibu Jondu harus mati. Tuanya pun rela mati. Jojon bisa hidup dengan bebas. Setelah tragedi Maehan tersebut, akhirnya Jojon bisa normal, hidup bebas pada umumnya. Dan tak lama dari itu, dia pun ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam rumah sakit. Dia dianggap gila karena telah membunuh kedua orang tuanya sendiri. Begitu juga dengan Sansan. Sansan ingin bebas di bagian hidup di dunia ini, mereka harus mati. Ti yang juga mendengar mereka perbincangan mereka di telepon langsung ngahuleng dan lalu pergi mencoba untuk bunuh diri agar San yang dicintainya bisa hidup secara bebas. Tiba Teti pun ragu dengan bunuh dirinya itu, dasar. Dia pun kembali pulang, khawatir dengan Cat, lalu memeluk istrinya dan melakukan adegan ucang angge. Enggak edannya, adegan ucang anggenya diintip oleh Sansan yang masih bocah dan merasakan apa yang mereka lakukan, pun pergi keluar rumah. Rinya dan Teti menemui Sansan yang telah menjadi dewasa. Sangat cemburu karena Teti telah melakukan ucang angge tadi malam, pun mencoba untuk membunuh Matt. Sansan pun dibujuk oleh Teti. Akhirnya Matt pun mencoba mengambil pistol yang berada di Sansan. Tidak sengaja menjatuhkan Teti. Teti pun harus pingsan karena kepalanya terbentur. Tarungan pun terjadi antara Matt dan Sansan.
Lalu Teti pun terbangun dari pingsannya. Yang berada bersama Teti mengatakan dia telah membunuh Sansan, memperebutkan pistol tersebut. Sejenak Teti pun merasa sedih. Ketika saat makan bersama, Teti melihat ada yang aneh pada diri Matt. Teti pun menyadari Sansan telah menyamar jadi Matt. Ternyata mereka sedang berada di dalam ruang ajaib itu. Rumah ini adalah hasil imajinasi yang dibuat oleh Sansan, dan pun mencoba untuk melakukan ucang angge. Lalu Matt yang terbangun dari pingsannya dari kalau istrinya telah dibawa oleh Sansan ke dalam ruangan tersebut. Karena ruangan itu dikunci oleh Sen, pun mencoba untuk menghancurkan dinding tersebut. Ketika Matt sampai di dalam ruangan, Sansan telah membuat isi ruangan ini jadi sangat mirip seperti suasana di luar. Ketika Matt bertemu dengan istrinya, Teti pun menjadi sangat bingung karena ada dua Matt di sana. Satu adalah Matt yang asli, dan yang satunya adalah Sansan yang menyamar. Yang telah mengetahui Matt yang palsu, dia lalu mendorong Sansan sampai jatuh. Sansan pun berubah wujud. Matt dan Teti akan keluar rumah tersebut. Ternyata Sansan membuat rumah itu mirip seperti benteng Takeshi, sehingga mereka berdua tidak bisa kabur dari sana. Akhirnya berhasil mengelabui Sansan dengan membuat replika dirinya sendiri agar Sansan menjadi bingung. Dengan hal itu mereka pun berhasil keluar dari ruangan ajaib tersebut. Ketika Sansan ingin menyerang Matt, di sini Matt berhasil membawa Sansan keluar ke dunia nyata. Dan karena Sansan adalah bagian dari ruangan ajaib, dia tidak akan bisa bertahan jika keluar dari rumah itu, sehingga membuat Sansan termakan oleh waktu. Dia pun menjadi peot aki-aki dengan waktu yang sangat cepat. Hingga akhirnya Sansan hancur menjadi debu. Setelah kejadian itu, Teti dan Matt pun pergi meninggalkan rumah tersebut, dan mereka beristirahat di sebuah hotel. Ketika Matt telah kembali dan membawa jamu kuat untuk mereka berdua, terlihat Teti yang sedang menatap sebuah tes pack yang hasilnya positif. Dia pun langsung kebingungan karena dia tidak menginginkan kehamilan itu. Setelah dia melihat tes pack, tak lama lampu di dalam ruangan itu pun berkedip-kedip, yang menandakan ia masih berada di dalam ruangan ajaib. Bisa jadi apa yang terjadi sebelumnya, semua itu adalah hasil rekayasa Sansan. Dan film pun berakhir.